tepatnya jam 4 itu, saya kira KPUD Solo bakal tak jawab. Karena dia habis masa waktunya kan, dia harus jawab itu 10 hari. 10 hari kerja. Ternyata jam terakhir dia kirim. Nah, dia kirim itu yang untuk ini yang ijazah yang dipakai Bapak Jokowi pada saat beliau mencalonkan sebagai wali kota tahun 2010. Ini yang dipakai beliau 2005. Nah, ini yang jadi suka ditanya-tanya orang. Karena 2005 itu beliau itu insinyur apa doktorandus sih? Harus pakai tangan seperti ini ya, seperti 1120 ini tulisan tangan. Terus ini ada jurusan, tapi karena nggak ada jurusannya langsung kehutanan, nggak ada kayak jurusannya, memang kosong waktu itu. Terus ada nama beliau Joko Widodo. Di sini ya. Iya, ada NIM-nya 1681 ini. Terus ada tanggal lahirnya 21061961. Ada tulisan Surakarta, lahir di Surakarta. Terus ada spesimen tanda tangan ini ya. Ini kan dulu disembunyikan nih spesimen ini. Mungkin apa ya? Saya dikasih tahu netizen, bahkan di websitenya UGM katanya ya, bahwa sebenarnya dekannya waktu itu ada namanya cewek, perempuan, tapi nggak saya spill di sini ya. Karena tadi saya bilang, saya singgung tentang leges adalah kelebihan kita. Nah, ternyata di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 73 jelas disebut di situ bahwa legalisasi ini harus mengandung ayat 4-nya huruf B itu harus mengandung yang namanya tanggal. Perlu netizen ingat bahwa semua ini yang 5 ini statusnya bagi saya adalah verified. Verified, not clarified, not authentified. Artinya apa? Secara resmi mereka sebut mereka tidak pernah melakukan klarifikasi. Bagaimana hubungan fotokopi ini dengan aslinya itu masih tanda tanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang lagi rame. Saat ini saya sudah ada bersama dengan Bang Bona Tuasilalahi. Halo Bang Bona, apa kabarnya? Halo, luar biasa. Luar biasa. Kabarnya nih baru dapat salinan lagi nih dari KPU Surakarta, betul? Iya, penutup lah. Penutup pencarian saya selama 6 bulan lebih. Boleh ditunjukin nggak nih Bang? Mana yang baru didapatkan nih? Jadi kemarin tepatnya jam 4 itu, saya kira KPUD Solo bakal tak jawab. Karena dia habis masa waktunya kan, dia harus jawab itu 10 hari. 10 hari kerja. Ternyata jam terakhir dia kirim. Nah, dia kirim itu yang untuk ini yang ijazah yang dipakai Bapak Jokowi pada saat beliau mencalonkan sebagai wali kota tahun 2010. 2010. Iya. Seperti ini. Memang agak apa ya, ternyata saya mintanya itu aslinya yang warna ini kan seharusnya berwarna ya stempelnya ini fotokopian ya Bang ya berarti ya? Iya, ternyata mereka kasih fotokopi. Nah, begitu juga dengan yang 2005, ini yang dipakai beliau 2005. Nah, ini yang jadi suka ditanya-tanya orang. Karena 2005 itu beliau itu insinyur apa doktorandus sih? Nah, gimana Bang kalau Abang melihatnya? Lah ternyata ya kalau dari sini berarti insinyur. Ya kan? Nah, cuman kendalanya sama seperti yang tadi. Tetap juga dia diberi posisi hitam putih ya, fotokopi hitam putih meskipun legalisirnya harusnya berwarna. Tapi saya langsung sanggah, saya langsung keberatan. Ke KPU-nya? Ke KPU-nya. Surakarta. Iya, tolonglah KPU dijawab. Ya kalau memang nggak ada yang berwarnanya dikasih tahu ya. Kalau nggak saya akan tempuh KIP lagi. Nah kalau dari yang didapatkan nih, dari yang 2005, 2010 boleh lihat ya Bang? Boleh. Ini dari 2005 dan 2010. Iya. Dari hasil analisis Abang apa? Kebetulan yang saya bisa itu kan analisis komparasi ya. Sebelumnya kan harus diurut juga ya Mbak ya. Berarti ini sekarang udah ada berapa salinan nih Bang? Ada 5. Ada 5 salinan. Iya. Ini dari mana aja? 2 dari Solo kemarin. Iya, di atas ini paling bawah nih ya. Paling bawah ini, ya kan? Ini 2005, 2010.
Ini 2014. 2014. 2012. Waktu calon gubernur DKI. Gubernur DKI. Ya kan? Oke. Ini untuk calon presiden 2014. Oke. Ya kan? Dan terakhir ini yang 2019 pada saat itu calon presiden kedua ya. Nah, jadi dari sini yang saya analisa itu pasti itu banyak ya. Ada untuk ini saja untuk yang model apa? Salinan di luar legalisir itu ada 32 item ini yang saya analisa. Ada apa aja tuh Bang? Boleh dikasih tahu nggak? Nah, ini 30 item ini saya bagi jadi 3 ya. Tulisan cetak, tulisan tangan, sama gambar. Oke. Nah, tulisan cetak itu artinya seperti ini nomor ini ya. Nomor ini kan dicetak nih. 15 ini. Oke. Nah, terus ada Universitas Gadjah Mada, ini juga saya cek. Tulisan-tulisan ini saya cek nih semua. Itu untuk terakhir itu dekan ya. Dekan ini. Ini untuk tulisan cetak. Kenapa? Ini menjawab keraguan publik. Katanya kan fontnya Times New Roman lah, apalah, ya kan? Nah, ini saya cek ini semua. Ternyata setiap ini nggak beda-beda jenis hurufnya. Jadi hasilnya sama dari hasil yang analisis Abang? Kalau yang saya periksa ini antara 55 ini semuanya sama jenis ininya, hurufnya. Fontnya sama semua. Oke. Ya. Lanjut, ada apa lagi Bang yang dianalisis? Habis itu tulisan tangan ya. Tulisan tangan itu yang sifatnya harus pakai tangan seperti ini ya, seperti 1120 ini tulisan tangan. Oke. Terus ini ada jurusan, tapi karena nggak ada jurusannya langsung kehutanan, nggak ada kayak jurusannya, memang kosong waktu itu. Oke. Terus ada nama beliau Joko Widodo. Di sini ya. Iya. Ada NIM-nya 1681 ini. Terus ada tanggal lahirnya 21061961. Ada tulisan Surakarta, lahir di Surakarta. Terus ada spesimen tanda tangan ini ya. Ini kan dulu disembunyikan nih spesimen ini. Nah, ini yang saya minta itu. Baru ada nama ini ya. Ternyata ditulis tangan juga nih namanya. Nama dekan sama Rektor dan dekan. rektor. Iya. Oke. Seperti itu. Nah, berikutnya saya analisis juga yang namanya gambar. Ini kan ada gambar. Gambar itu ada logo UGM. Oke. Ada pas foto. Terus ada stempel. Stempel ini? Iya. Oke. Ada juga terakhir tuh materai 100. Oke, yang di sebelah kanan, dekan. Iya, jadi mungkin ada beredar di masyarakat ya, supaya masyarakat nggak bingung ya. Jadi materai ini agak ini, banyak orang bilang materai 500. Padahal aslinya 100. 100 ya ini ya kelihatannya ya. Nah, jadi versi yang saya terima itu semuanya materai 100 dan terafirmasi dari terakhir tadi ya. Berarti dari semua salinan ini dari tulisan cetaknya, kemudian tulisan tangan, gambar sama. Oke. Dan tanda tangan identik malahan. Tanda tangan semua identik sama. Oke, lanjut Bang. Dan ini bukan hanya saya bandingkan antara 55 spesimen yang dari KPU, tapi saya bandingkan juga yang dengan punya Dian Sandi. Oke, yang pertama kali muncul di medsos itu ya Bang ya? Iya, yang dijadikan spesimen yang di tim RRT. Tim RRT, oke. Itu jadikan bahan penelitiannya. Iya. Itu ternyata sama. Artinya ini mengindikasikan bahwa mereka meneliti objek yang sama. Okay. Hanya bedanya dikit. Waktu itu Bang Dian Sandi kan ngasihnya nggak bentuk seperti ini ya. Dia bentuknya foto dengan angle yang berbeda. Jadi kesannya agak sedikit hurufnya agak susah. Mencong-mencong lah ya Bang ya. Okay. Dan bisa jadi menganalisanya agak susah menganalisa hurufnya. Kalau ini kan langsung di scan, hasil scan. Beda dengan hasil foto seperti itu. Selanjutnya ada apa Bang? Nah, yang menarik itu ini semua 55 ini kelebihannya dari yang asli itu adalah stempel. Stempel? Iya. Oke. Yang ini. Karena stempel ini mengandung jejak waktu. Orang-orangnya beda-beda. Tanda tangannya beda-beda. Ya. Nah, di sini juga stempel ini ada aturan perundang-undangan yang mengatur. Nah, uniknya ya, dari semua sampel yang saya kumpulkan, ternyata boleh dibilang hanya yang dikasih spesimen ke saya hanya 2 dekan yang punya, yang nanda tanganin.
dari 2005 ke 2014 itu dekatnya hanya ini ya, Profesor Insinyur Dr. Insinyur Muhammad Naim. Berarti ini dari 2005 sampai 2014. 2014. Iya. Oke. Walaupun ini mungkin saya dikasih tahu netizen, bahkan di websitenya UGM katanya ya, bahwa sebenarnya dekannya waktu itu ada namanya cewek perempuan, tapi nggak saya spill di sini ya. Nanti di buku saya akan buat. Nah, Oke. Nah, di situ sebenarnya ada 2000 dia tuh tahun 2012 sampai 2016 kayaknya dia menjabat. Jadi yang seharusnya ini kalau benar itu yang dibilang itu ya, yang di websitenya juga tertulis, seharusnya yang nanda tangan itu bukan Naim lagi. Oke, berarti ini kan yang 2014. tahun 2014, ini Iya. 2012. Iya. Mungkin nggak Bang, kalau misalnya legalisirnya ini ya udah sekalian aja dia masih ada sisa legalisiran dari yang sebelumnya gitu Bang. Itu dia, benar itu Mbak. Jadi analisa saya, ini mungkin sekali leges dari sini dipakainya lintas, makanya di sini saya sebut itu lintas dekan. Oke. Seharusnya ini kan dekan yang baru, tapi dipakai. Dan saya cek juga, kita harus jujur bahwa itu tidak melanggar aturan. Tidak ada PKPU yang bilang itu nggak boleh. Oke. Supaya publik juga tercerahkan ya, jangan langsung dibilang karena kan publik kan suka gitu kan. Iya. Nah, bermasalah kan seperti itu. Jadi di PKPU memang tidak mengatur secara spesifik aturan legas bagaimana yang diperbolehkan. Seperti itu. Tidak perlu si dekan paling baru gitu mungkin ya. Dan memang tidak diatur juga masa legas itu kapan. Oke. Tidak ada aturan Tidak baku. ada daluarsanya misalnya setahun berlaku habis itu harus legalisir lagi gitu nggak ada. Iya, dan memang filosofisnya kan legas itu menandakan dia serupa aslinya. Artinya kalau langsung kayak kita kan misalnya Mbak ya, kayak saya ya, begitu saya dikasih ijazah saya disertakan langsung sekitar 10 lembar fotokopi leges. Ya saya pakai juga nih terus-terusan. Orang dia lebih identik malah mengandung jejak waktu kan, kertasnya nggak bisa dibohongin. Seperti itu. Nah, terus ada apa lagi nih Bang? Nah, jadi dari sini karena tadi saya bilang saya singgung tentang leges adalah kelebihan kita. Nah, ternyata di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 73 jelas disebut di situ bahwa legalisasi ini harus mengandung ayat 4-nya huruf B itu harus mengandung yang namanya tanggal. Ternyata sini nggak ada sama sekali semua tanggal. Semua nggak ada punya tanggal. Nggak ada. Oke. Seharusnya di sini ada nih. Di sini. Oh, oke. Iya di sini nggak ada tanggalnya Nggak ada. ya. Semua nggak ada. Oke. Nah, saya cek lagi ternyata peraturan Undang-Undang 30 2014 itu kan baru disahkan di Oktober 2014. Oke, berarti ini sah, nggak melanggar aturan. Tapi yang ini gimana? Nah, ini gimana status hukumnya? Ya, nah, tentunya juga saya nggak mau bilang ini langsung aneh-aneh juga. Tentunya kan di undang-undang itu ada juga diatur konsekuensinya. Nah, biarlah nanti para pakar-pakar hukum yang mempermasalahkan ini. Kalau saya yang penting cukup menyampaikan data apa yang terjadi. Nah, berikutnya lagi nih Mbak. Ini kalau kita baca di sini ya, ini NIP-nya ada 18 angka. NIP-nya. Nomor induk pegawai. Dari dekannya? Iya. Oke. Nomor induk pegawai dekannya ini ada 18 angka nih. Oke. Tapi di sini ini menjadi 8 nih kayaknya. 1, 2, 3. Nah, ini 8 nih. Biar lebih jelas yang ini ya. Ya. Nah, ini ada 8 ini. NIP-nya ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 8. Nah, Ini jadi juga sama nih, Bang. Sama, ini semua sama. Iya. Karena ini boleh dibilang ini sama semua lah ini. Sebenarnya yang head to head itu jadi yang 2 ini aja nih. Oh iya. Iya kan? Nah, jadi ternyata akibat saya jadikan ini diskursus publik ngasih masukan lagi ke saya di medsos. Dia bilang ada seorang ini bekas ASN, dia ingat bahwa tahun 2007 dikeluarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang NIP baru
perubahan dari model lama yang 8 angka menjadi 18 angka. 18. Tahun 2007. Oke. Berarti yang ini seharusnya sudah mengikuti, ini benar mengikuti ya. 18, ini 8. Nah, ini 8. Ini kan tahun 2014. Berarti ini tidak sesuai, ya kan? Ini juga tahun 2012 tidak mengikuti peraturan kepala BKN. Oh, oke. Ini juga 2010 tidak mengikuti. Kalau 2005 mengikuti karena berlakunya kan 2007. 2007. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itulah teman-teman kita itu, Mbak, yang pada intinya ya sedikit berbau administrasi karena memang saya fokusnya ke penelitian administrasi, kepatuhan administrasi, seperti itu. Oke, jadi yang jadi kejanggalan menurut Bang Bona yang tadi ini dari 2005 ke 2000. Iya, ini kejanggalan. Kalau ini 14 ini ya. Ini sudah patuh, ini tidak diatur. Berarti ini lebih ke kepatuhan administrasinya. Iya. Oke. Terus gimana nih, Bang? Gimana apanya? Apalagi yang Abang analisis? Ya, kalau saat ini saja dulu ya. Saya belum mau tunjukkan yang lain-lain. Yang jelas ini mungkin lebih ke benefitnya terhadap situasi update sekarang. Okay. Ini kan saya kan selaku peneliti kan nggak boleh berpihak kemana-mana, berpihak pada data. Nah, lantas kan pertanyaannya data ini menguntungkan siapa? Kita tahu Pak RRT dan 3 teman lagi, Bang Rustam, saya lupa Pak, pengacara saya RRK ya. Yeah. Jadi mereka kan disangkakan manipulasi data. Terus pencemaran nama baik, ya. Kenapa? Karena RRT itu melakukan penelitian. Penelitiannya itu sampelnya adalah Dian Sandi tadi. Ya kan? Nah, dengan adanya ini semua, terkonstruksi tadi antara sampel yang 5 ini ternyata sama dengan punya Pak Dian Sandi, makanya saya kemarin di Mabes Polri di Polda Metro Jaya dipakai sebagai ahli yang meringankan. Oke. Nah, meringankan kenapa? Karena saya bilang ini sama semua, satu konstruksi. Nah, tapi ada juga ini kalau untuk kubunya Pak Jokowi, ternyata benar bahwa beliau ya secara administrasi beliau memenuhi semuanya. Nah, cuman perlu netizen ingat bahwa semua ini yang 5 ini statusnya bagi saya adalah verified. Oke. Verified, not clarified, not authentified. Artinya apa? Saya berdasarkan dokumen-dokumen KPU, ya, selama ini saya terima yang 55 ini. Terus secara resmi mereka sebut mereka tidak pernah melakukan klarifikasi. Bagaimana hubungan fotokopi ini dengan aslinya itu masih tanda tanya. Okay. Katakanlah aslinya ya, sumber fotokopi ini. Kenapa? Ternyata KPU itu hanya melakukan verifikasi. Verifikasi itu sifatnya administrasi. Dicek administrasinya benar nggak? Mungkin ditelepon ke UGM-nya, benar nggak ini? Sudah legas ini, benar nggak ada? Okay. Tapi tidak pernah menyandingkan antara asli dengan fotokopi. Benar nggak? Nyambung nggak? Nah, ini semua Mbak diatur di Undang-Undang Pemilu. Nah, memang harus kita akui bahwa PKPU itu Undang-Undang Pemilu tidak mewajibkan klarifikasi. Karena klarifikasi itu hanya dilakukan jika jika mencurigakan, laporan masyarakat, ada laporan dari Panwaslu, seperti itu. Sepanjang tidak ada yang 3 ini, laporan-laporan ini mencurigakan ini, tidak pernah dilakukan klarifikasi. Jadi dari KPU mungkin juga dari awal merasa ini tidak ada yang mencurigakan, ya udah verifikasi aja tanpa klarifikasi. Iya, gitu. Benar. Dan kemarin waktu kita sidang di KIP minggu lalu, KPU-nya ngaku, KPU Kota Solo. Yang 2005 bahwa mereka tidak pernah melakukan namanya klarifikasi. Karena apa? Karena memang mereka nggak curiga. Nggak ada unsur mereka untuk minta aslinya lalu disandingkan. Oke. Seperti itu. Nah, ini kan masalah klarifikasi tadi. Ada lagi satu namanya undang-undang kearsipan yang mewajibkan dokumen-dokumen, apalagi yang 2005 ini, 2005 berarti udah 20 tahun lalu, ini harus diarsipkan ke ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah setempat.
Ya. Jadi ternyata KPU sampai sekarang, makanya ini bayangkanlah coba kalau yang seperti ini. Mbak, ini kan sudah agak kesannya kayak kertas fotokopi dari kertas lama. Iya. Ini arsip negara loh. Seharusnya ini dipelihara dong. Iya, iya. Tapi KPU kan memang fungsinya bukan kearsipan. Kalau gitu KPU seharusnya menyerahkan ini supaya apa? Supaya diserahkan untuk diautentikasi oleh lembaga kearsipan daerah. Itu ada diatur di Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, jadi KPU pun dan Andri sudah ada kerjasama. Makanya dikeluarkan namanya PKPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip. Seharusnya yang begini-begini 5 tahun umurnya, 2 tahun masa aktif, 3 tahun masa inaktif, berarti 5 ya. 5 tahun ini harus diserahkan ke Andri. Atau lembaga kearsipan daerah. Kalau 2005 ini diserahkan ke LKD di KPU, berarti kan 2010 seharusnya sudah diserahkan untuk diperiksa. Kenapa? Kalau kita baca di peraturan PKPU Andri nomor 1 tahun 2003, mereka berwenang mengautentikasi ini, mengecek keasliannya. Karena ini sifatnya arsip, mereka bisa ngecek keaslian ini dan sekaligus ngecek aslinya. Menyamakan. Itu dari Andrinya, mestinya. Dari awal 5 tahun ditaruh di KPU, habis itu KPU menyerahkan, diceklah, diautentikasi. Gitu iya. Tapi nyatanya satu pun tak diberikan nih. Bagaimana cara autentikasinya? Kalau nggak diserahkan gitu ya Bang? Mundur dikit mungkin Mbak ya. Jadi sejarahnya ini kenapa saya bisa dapat ini. Jadi saya dulu itu pertama-tama mintanya adalah ke Andri. Saya minta ke Andri. Saya minta ke Lembaga Kearsipan Daerah DKI Jakarta. Saya minta ke Lembaga Kearsipan Daerah Kota Surakarta. Ini nggak ada barangnya. Karena strategi saya memang dari ujung, udah positif dia bilang nggak ada, saya minta ke KPU. Saya minta ke KPU RI, saya minta ke KPU DKI, saya minta ke KPU Kota Solo. Nah, inilah yang saya bilang tadi itu, karena memang sudah pasti nggak ada, KPU tidak bisa mengelak. Sudah pasti ada sama dia. Walaupun sebenarnya ada tapi nggak mau ngasih juga waktu itu kan. Dikeluarkanlah namanya peraturan PKPU, keputusan KPU 731. Tujuannya apa? Dia membuat keputusan itu supaya tidak mengizinkan orang meminta 16 item persyaratan calon presiden, termasuk salah satunya adalah ijazah. Ya kan? Nah, karena dia kasih begitu, saya langsung protes. Saya buat keberatan dan saya sebarkan ke medsos, ramai itu di medsos. Ya kan? Akibat publik bereaksi, datanglah DPR waktu itu. Dari Komisi 2, dipanggillah mereka. Dipaksalah mereka, akhirnya diputuskan keputusan KPU yang dibuat itu dicabut. Setelah dicabut, barulah dikasih ke saya. Tapi dikasih pun bukan langsung dikasih seperti ini. Dikasih tapi versi sembunyi. Disembunyikan 9 item. Gimana tuh Bang? Ya, ini 9 item ini disembunyi semua nih. Jadi ditutupin apa gimana Bang? Ditutupin. Ditutupin, ini tutup, tanda tangan semua ditutup. Nama tulisan tangan semua ditutup. Tapi itu di kopian? Di kopian juga, kopian warna tapi ditutupin. Terus gimana Bang? Ya, itulah yang saya sengketakan. Akhirnya setelah kita bersengketa dari November, ya kemarin Januari diputuskan kita menang. Tapi itu pun belum tentu juga, saya sempat deg-degan juga Mbak. Kenapa? Ternyata mereka kan punya hak untuk banding ke Petun. Ya kan? Saya tunggu 14 hari, ternyata mereka, ya bagusnya mereka tidak mau melanjutkan. Makanya perjuangan ini akhirnya berbuah manis. Begitu KPU RI ngasih, KPU DKI ngasih juga. Sekarang kemarin nih, makanya nih baru segar nih press from the open. Kapan Bang nih kemarin dapatnya? Kemarin jam 4. Kemarin banget ya? Iya, melalui email. Memang saya sengaja minta email, jauh lah ke sana kan. Gitu Mbak. Nah awalnya nih Abang ngejar-ngejar minta ijazah ini apa latar belakangnya nih Bang?
Iya, memang gini ya, saya harus terangkan juga bahwa kan saya itu S2-nya, S3-nya juga kebijakan publik ya. Jadi selaku boleh dibilang saya ahli kebijakan publik, melihat ada masalah publik. Gunjang-ganjingnya waktu itu saya mulai tertarik ketika masuk RRT. Mereka sudah menyajikan sebuah metodologi. Mereka udah bicara-bicara peneliti nih, ya kan? Di sekitar bulan April itu mereka udah rame bicara kami peneliti begini. Lalu saya pikir, saya pelajari penelitian mereka. Mereka itu ternyata mainnya di sektor private. Makanya mereka itu coba apa yang diteliti mereka? Kawan kuliah, ijazah asli, KKN, apalagi skripsi, ya kan? Nama-nama dekannya pada saat itu. Karena memang mereka bermain di zona private. Makanya mereka pasti cenderung akan berhadapan dengan hukum private. Salah satunya pidana. Pidananya. Kenapa? Private itu kan begitu. Yang mengatur hubungan sesama private kan begitu. Nah, saya teliti tuh Mbak. Oh, berarti orang ini terlalu frontal ya. Menyinggung pribadi kali. Makanya saya pikir, saya kan ahli kebijakan publik. Saya mainnya di ranah publik saja. Artinya saya yakin, dokumen ijazah ini pasti ada di badan publik. Saya tahu undang-undang keterbukaan informasi publik. Bahwa setiap dokumen publik itu sah, harus dibukakan ke publik. Makanya saya pikir, saya harus memberi solusi waktu itu. Karena waktu itu kan kebuntuannya adalah tak ada satupun orang yang ngasih ijazah. Pak Jokowi tidak ngasih tunjuk ijazah aslinya. Yang ada itu malah justru orang dekatnya Pak Jokowi, yaitu Bang Din Sandi, yang sekitar bulan April mengupload itu ke medsos. Nah, ini kan bukan data resmi. Yang kita nggak tahu asal-usulnya gimana, verifikasi validasinya bagaimana. Ini akan menjadi riuh. Maka saya pikir jadi rame, pas saya itu rame. Tapi begitu saya pikir saya berusaha untuk mencari data sekunder, katakanlah data primer mestinya, paling tidak sekunder, pasti orang akan teredam. Nah, terbukti begitu kita dikasih oleh KPU, ini menjadi data satu-satunya yang paling kuat untuk diteliti. Level data itu kan ada primer, sekunder, pendukung. Omon-omon, kan gitu kan? Nah, inilah data sekunder. Kenapa? Ini fotokopi dari asli data primernya. Iya, primernya itu disimpan KPU kan? Iya. Nah, KPU tanda kutip tadi ya, kalau dia seandainya KPU bilang ya kami jamin ini sama dengan aslinya, maka dia jadi primer. Ya kan? Tapi ini kan saya bilang tadi, ternyata mereka tidak mengklarifikasi. Berarti ini verifikasi tapi tidak terklarifikasi. Sekunder yang tidak teruji namanya. Oke. Artinya, netizen kalau nanti menganalisis, harus ingat asumsi awal kita bahwa ini verified. Not clarified, not authentified. Bisa saja nanti analisa kita salah, tiba-tiba ternyata bukan ini aslinya. Bukan dari sumber asli ini. Kita harus, ini asumsi ya, kita harus jaga asumsi ya, seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita balik lagi nih Bang, ini kan tadi Abang bilang ada dari yang 2005, terus 2010 sampai 2012, yang 2019. Ini mereka melanggar administrasi yang Undang-Undang Nomor 31 ya? 30 2014. Nah, indikasinya seperti apa dan apa sanksinya Bang kalau misalnya ini diketahui memang melanggar? Nah, kalau saya baca di undang-undang itu, untuk pelanggaran pasal 73 itu nggak ada. Oke. Sanksinya baik administratif maupun pidana ya. Cuman itu kan namanya perbuatan melawan hukum kan pasti nggak harus ada hukuman kan. Itu bisa nanti isunya menjadi bergeser ke legitimasi. Legitimate nggak waktu itu pemilihannya. Ya kan? Ini yang kita harus sikapin ya. Karena ya seperti tadi saya cek itu yang seharusnya kan sanksi-sanksi itu bisa pemecatan, bisa pidana macam segala. Tapi itu pun ya saya keluarkan bahwa ini kan yang dikeluarkan oleh UGM. Ya. Artinya yang paling, karena ini UGM mengaku mereka yang mengeluarkan, ya mereka dong seharusnya kena bertanggung jawab lah ya. Iya, bertanggung jawab dugaan PMH itu, perbuatan melawan hukum. Nah, yang menerima memakai ini kan KPU juga. Seharusnya KPU juga bertanya dong, kok ini melawan, ini nggak sesuai dengan undang-undang administrasi. Seharusnya KPU juga bisa jadi
diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. PMH. Oh, oke. Seperti itu. Itu bisa digugat dong berarti. Saya Kalau dengar saya udah melakukan banyak yang mau saya udah minta mau menggugat. Ya tunggu aja tanggal mainnya. Kemarin ada 3 itu lawyer yang ngomongin saya mengatakan akan melaporkan ke kepolisian. Ya sah saja, itu kan hak warga negara. Iya. Kan gitu kan? Seperti itu, Mbak. Nah, kalau Abang sendiri udah bersurat belum ke KPU yang soal ini tidak ada tanggal legalisirnya? Begitu saya terima ini saya langsung kan nggak mau Lapor. fitnah. Iya. Takut saya email mereka, takut mereka silap atau mungkin lupa, belum dijawab. Kita tunggu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kan Belum mereka berhak menjawab itu kasih waktu 10 hari kerja. Oke. Seperti ini kan minggu lalu ya. Nah, kita tunggu saja gitu, Mbak. Baik. Nah, kalau dari awal kan sebelumnya ada yang 9 item Tutupi. disembunyikan gitu Iya. waktu dikasih pertama kali. Pas Abang lihat gitu, ada kejanggalan lain nggak setelah dibuka nih? Ya harus ini lah ya. Kita harus fair lah. Saya nggak merasa nggak ada kejanggalan. Perfect lah dari sisi keterbatasan visual. Analisis visual kita kan yang begini aja. Iya. Kecuali kita lihat fisik ya. Kalau fisik kan bisa aja kita lihat usia kertas. Seperti analisis pakar telematika waktu itu Pak Roy kan selalu bilang dia dengan tatapan mata pun dia bisa tahu ini kertas baru atau tidak. Saya nggak punya kemampuan itu. Atau mungkin ini jamurannya ini kok kayaknya ini udah lama ini, atau malah kemarin spekulasi beliau itu saya dengar-dengar ada yang supaya kertasnya terkesan lama itu ditanam di tanah katanya. Ada lagi yang dibilang kena cairan kopi, ada lagi yang dilipat. Nah, tuh Iya. Abang melihatnya gimana? Kalau aku sebenarnya cenderung tidak mau berkomen. Ya, tapi memang dunia maya begini kan, dunia begitu kan kita nggak tahu pasti itu penyebabnya apa. Saya dulu sempat juga berargumen ke mereka. Saya bilang itu mereka bilang itu apa tinta. Saya bilang enggak, itu kena rayap. Saya bilang ya sah saja karena namanya scan kan nggak jelas itu kan. Iya. Apalagi latar belakang fotonya mejanya hitam. Artinya ya kita nggak tahu apakah bisa aja juga pada saat hasil scannya yang dirubah-rubah kan nggak tahu juga. Iya. Seperti itu Mbak. Tapi anyway aku sebenarnya nggak pada bidangku lah berkomen itu. Nah, ini kan semua salinan digital Abang upload ya di Iya, medsos. iya. Tanggapan warganet gimana? Tanggapan netizen ke Abang? Wah, pokoknya kalau media mau nyari konten cari aja. Banyak kali konten di situ. Kenapa? Seperti tadi nih yang saya bilang ini, yang ngasih tahu Undang-Undang 30 2014, Peraturan Kepala BKN nomor 22 tahun 2000 itu dari mereka semua. Oke. Dan uniknya saya tuh merasa di situ tercerahkan. Kenapa, Mbak? Karena semua perspektif ada. Perspektif yang anti ada. Perspektif yang pro ada. Jadi tinggal saya aja yang moderasi nih. Terbukti, saya pilih-pilih. Ya mungkin netizen bilang ada itu melanggar Undang-Undang 30 2014. Benar, tapi tidak semuanya. Kan gitu kan, dia hanya yang ini saja yang melanggar. Ada yang melanggar peraturan kepala BKN tadi. Benar, tapi nggak semuanya. Semuanya. Nah, yang penting itu nama dekan tadi. Yang beda itu. Itu tadi coba diulang lagi Bang. Mana yang beda tuh yang di Ini 2014. Ini 2014. Iya. Jadi kalau di 2014 menurut netizen dan menurut sumber yang saya lihat resmi, itu dekannya tuh seharusnya cewek. Dokter bla bla bla, nggak perlu saya sebut lah, ya kan? Nah, tapi legasnya masih sementara dekan ini sebelumnya. Iya, sementara ini Profesor Dr. Muhammad Naim. Nah, nanti pasti netizen lebih tajam lagi lah. Jangan-jangan nanti saya yakin tuh, jangan-jangan ada dia kasih tunjuk ini foto dekannya. Ya, ada aja saya lihat tuh. Sampai detail mereka berdebat, saya gak kuat lagi mata saya. Ternyata mereka ini menyaksikan, memang mereka kenal dan mereka orang UGM juga. Seperti itu, Mbak. Oke. Dari hasil ini, mungkin Abang mau menyampaikan outputnya apa sih Bang? Yang ingin Abang capai itu? Jadi gini, saya ini kan peneliti juga. Cuman saya itu baru tahap yang namanya mencari data. Oke. Nah, lantas data ini saya pakai apa? Pertama saya uji dulu. Karena saya uji dia tidak lulus uji, tadi dia hanya statusnya verified, maka saya putuskan saya tidak menganalisis lebih lanjut. Kenapa?
parameter verified tadi ini nggak layak dilanjutkan untuk jurnal internasional. Nah, nanti saya jadi ujungnya akhirnya menuliskannya, mempublikasikan dalam bentuk buku. Karena kalau jurnal udah pasti nggak lolos karena ada namanya peer review. Nanti rekan sejawat itu akan menguji, mengereview ini analisis sampelnya ini, sampel kita ini kan jenisnya namanya purposive sample. Sampel yang untuk tujuan tertentu saya pilih. Karena kan banyak sekali versi begini Mbak di pasaran, di medsos. Makanya saya pilih yang ini, yang terverifikasi purposive. Dari KPU-nya langsung. Dari KPU langsung, gitu. Nanti berarti Abang akan bikin buku soal buku. ini. Isinya apa? Jadi saya kan ranahnya publik nih Mbak. Jadi memang saya membatasi diri ranah private. Nah ranah private itu sudah ada grup RRT. Ya, karena saya sifatnya penelitian saya adalah kualitatif, eksplanatif, maka saya harus memperkaya perspektif. Mau nggak mau nanti supaya perspektif saya balance di pembaca, saya harus bertanya ke Pak Jokowi. Kemarin sudah saya kirim ke Pak Jokowi surat saya, supaya saya tidak akan mengargumen benar tidaknya versi RRT, saya tidak mengargumenkan benar tidaknya versi Pak Jokowi, karena memang saya bukan tugasnya untuk menguji. Saya hanya memberi perspektif awal, supaya orang jangan salah paham terhadap penelitian saya. Karena saya kan tadi berarti kan 2005 ke 2019 ya. Domain penelitian saya. Sementara RRT itu kan 1980 ke 85. Iya. Kan ada gap di sini antara 85 ke 2005. Nah, ini nanti saya minta tolong diisi gap ini diisi oleh Pak Jokowi. Supaya nyambung ke saya. Kalau enggak, penelitian saya akan mengambang. Mau nggak mau ya palingan saya nanti isi dengan punyanya Pak timnya RRT. Seperti itu. Kan mereka sudah mempublikasi bukunya juga. Kita harus hargai. Kita harus jadikan itu basic dari penelitian terdekat. Seperti itu, Mbak. Nah, berarti tadi kan yang ada gap dari 85 ke 2005. Iya. Abang mau minta Pak Jokowi untuk mengisi itu? Iya. Semoga beliau bersedia. Nah. Kalau bersedia, apa aja yang akan diambil? Ya, sampel-sampelnya mungkin. Jadi mungkin begini, beliau pasti karena jadi subjek di sini dan ijazah beliau juga kita jadikan objek. Ya mungkin beliau bisa kita minta tolong untuk mengklarifikasi kejadian 80 ke 85. Sekaligus bercerita 85 ke 2005 apa saja sih Pak? Saya dengar juga kerja di Aceh, di BUMN Aceh Craft. Ya. Kalau boleh beliau mengisi itu supaya tadi nih gap ini bisa diisi. Jadi gap analisis kita sempurna nih. Jangan ada missing pad seperti itu Mbak. Jadi semua clear ya Pak ya? Iya. Jadi publik juga tidak bertanya-tanya terus gitu. Ini kan banyak publik yang merasa kok ijazah ini udah setahun berlarut-larut banget gitu. Sebenarnya apa ya Mbak ya? Untuk supaya jangan berlarut, saya kan orang ahli kebijakan publik. Percayalah, sidang itu bukan satu-satunya solusi. Sidang bukan solusi. Apa Bang? Solusi itu lari tadi ke kebijakan publik, undang-undang kearsipan. Jadi verified sudah, clarified nggak mungkin lagi dikerjakan karena sudah habis masanya. Ya. Yang ada satu-satunya tools adalah autentikasi. Sepanjang KPU belum menyerahkan ini semua ke Andri, maka Andri akan menunggu. Nah, kalau nanti misalnya KPU memberikan ini ke Andri, memberikan ke lembaga kearsipan daerah, ya fotokopi yang diserahkan 2005 itu bisa diautentikasi oleh lembaga kearsipan daerah sama Andri, bisa loh. Nah, nanti biar lembaga kearsipan daerah atau Andri yang memutuskan ini autentik atau tidak. Karena lembaga satu-satunya dalam konteks ini yang bisa menyatakan asli atau tidak adalah Andri. Jadi bolanya di KPU asal dia mau menyerahkan ke Andrinya. That's right. Oke. Makanya saya bingung, kenapa KPU nggak ngasih? Hati-hati loh KPU. Ada tindakan kalau menghilangkan arsip ini aja kita harus khawatir ya. Bagaimana nanti nasib arsip ini?
Kalau sini udah buram nih. Ini seharusnya kalau dikasih ke Andre ini dirawat. Dirawat loh, Mbak. Supaya jangan jamuran. Ini saya feeling saya ini jamuran nih. Si kertasnya itu iya, ya Bang ya. Kan banyak bintik-bintik itu. Iya. Nah, seandainya benar ya, ini hasilnya dari yang dokumen tahun 2005 fotokopinya. Ya, saya rasa kalau nanti di Andri, di ruang arsip kan mereka punya lingkungan yang bisa membuat arsip itu awet. Suhu diatur, ya kan? Jamur-jamur dikontrol, seperti itu, Mbak. Oke. Terakhir nih Bang, apa sih yang ingin Abang sampaikan mungkin ke publik atau juga orang-orang di luar sana terkait dengan kasus ijazah ini? Kan banyak yang merasa ini lagi ijazah lagi nggak kelar-kelar gitu. Ya, kalau saya sebenarnya harus jujur bahwa sebenarnya ini bukan terkait ijazahnya yang saya geluti. Ya. Saya berbicara tentang demokrasi, jendela keterbukaan informasi. Saya melihat informasi ini, ijazah ini ditutupi ke publik. Ini bahkan di berbagai diskursus publik di TV menyebutkan bahwa ini nggak boleh dipublikasikan. Karena saya orang kebijakan publik, saya tahu tidak benar itu. Makanya saya turun untuk membereskan bahwa ini adalah informasi terbuka. Yang bisa ditunjukkan ke publik. Iya. Tapi sebenarnya yang berkembang di masyarakat justru lebih enak, Mbak. Sekarang publik tercerahkan. Bayangkanlah, publik yang nggak tahu PPI dia jadi tahu. Iya. Pejabat pengelola informasi daerah. Saya ketemu waktu itu di Semarang, warga desa. Kaget saya, Pak. Pak Bonaya katanya. Iya, saya kan mau bersidang. Oh, kami ini Pak warga desa, nggak usah saya sebut namanya ya, cerita dia. Berkat Bapak Bona mengedukasi kami di TV, kami jadi tahu. Sekarang kami sedang bersidang. Oh, kaget saya. Bersidang apa? Kami minta dokumen-dokumen dari kepala desa. Data-data pembangunan desa, biaya-biaya desa, siapa aja yang ngerjain. Terus gimana, Pak? Sekarang tadi kami sudah bersidang, dan kepala desa mau ngasih semuanya kecuali satu, katanya. Apa itu? RAB, rancangan anggaran biaya. Kaget saya. Terus gimana? Ya, tempur Pak, saya minta lagi. Saya tahu itu. Saya bilang mediasi gagal karena ada satu yang nggak dikasih. Saya salut. Wah, mereka bilang berkat Pak Bona, kami jadi tahu hak kami, hak orang untuk tahu. Nah, kalau biasanya kalau kita baca Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, hak untuk tahu informasi terbuka ini adalah salah satu indikator demokrasi. Makanya saya bilang, saya berterima kasih ke Pak Prabowo. Kenapa? Terbukti demokrasi kita dijaga, iklim kita. Seandainya di negara yang demokrasinya mati, Mbak, saya jangan-jangan ini nggak dibukakan. Percayalah, nggak dibuka ini. Kenapa? Efek ini mungkin sederhana. Efeknya luar biasa. Bukan hanya ijazah yang dibuka. Sekarang semua. Kalau kita bicara ijazah pejabat lain juga wajib. Iya. Ya kebayanglah kalau ijazah presiden saja, wakil presiden. Kebuka. Gimana pejabat yang di bawah-bawahnya gitu ya, menterinya, DPR-nya yang kita tahu banyak masalah juga kan kalau kita baca di Google terindikasi ini palsu. Kita baca di majalah Tempo meneliti sekian dalam dia bilang indikasi palsu. Dan paling penting adalah tadi itu informasi publik yang dipegang oleh publik apapun itu wajib diserahkan ke publik. Okay. Bukan hanya data pembangunan, bukan hanya RAB, bukan hanya daftar memperoleh bansos. Semua bisa, sepanjang itu badan publik yang menguasai. Jadi jangan lagi ada penutupan informasi. Gitu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Bona Tuasilalahi. Semoga ini bisa membuat terang nih publik-publik, para warganet yang menonton bikin terang hari ini terkait dengan isu ijazah, kemudian juga soal keterbukaan informasi publik, gitu ya Bang ya. Baik, terima kasih banyak Bang Bona sudah bergabung dengan Bikin Terang hari ini. Ya pemirsa, semoga terang. Semoga bikin terang. Baik. Pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan pengamat kebijakan publik Bona Tuasilalahi. Saya Diandra Mukni, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.